Jadi orang beriman itu kebiasaannya berzikir mengingat Allah. Kalau sudah berzikir, pastinya dia tidak akan mencampur adukan antara keimanan dengan kedoliman, antara keimanan dengan kesirikan. Gak akan melakukan mencampur adukan keimanan dengan kedoliman. Tidak akan mencampur adukan keimanan dengan kesirikan. Kalau kita bizikrillah, berzikir mengingat Allah. Kecuali kita tidak berzikir, putus dari mengingat Allah, kemungkinan besar kita bisa melakukan kedzaliman. Kemungkinan besar kita bisa melakukan kesirikan kalau kita terputus dari berzikir mengingat Allah. Wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal muslimin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani Syaikhul lahum wal Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna 'ilma wa zidna rizqi wa barik ma razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan li 'uyunihim wa ja'alna waliyan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya misalal fi'ali ya qaiman bil zawal mubdi'a bil hamdul minatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalil li qalbi
فيا رب متعني بسر حروفه ونور بسمعي وقلبي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على نبيه الرحمن يقبل توبتي وآله وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-An'am 81. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa akhafu, dan bagaimana aku takut ma asroktum, terhadap apa yang kalian sekutukan, apa yang kalian sembah dari berhala-berhala. Wala takhafuna, sedangkan kalian tidak takut kalian, annakum, sesungguhnya kalian, asroktum billah, menyekutukan kalian billah, dengan Allah, ma lam yunazzil bihi alaikum, maka barang tidak menurunkan bihi, dengannya berhala-berhala itu, alaikum, atas kalian, sultana, kekuatan, kekuasaan, pengetahuan. Fa'ayyul fariqaini, maka siapakah di antara kita dua kelompok ini, ahaqqu bil amni, yang sungguh-sungguh berhak bil amni, mendapatkan keamanan, in kuntum ta'lamuna, jikalau kalian sungguh-sungguh mengetahui.
Jadi ini pertanyaan, siapa di antara orang yang musyrik, siapa di antara orang yang musyrik dan orang yang beriman, ahaqqu bil amni, yang berhak mendapatkan keamanan, yang benar-benar mendapatkan keamanan dari Allah. Namun sebelumnya dideskripsikan bahwasanya kaifa akhafu ma asraktum, dan bagaimana akhafu, aku takut, ma asraktum, terhadap apa yang kalian sekutukan dengan Allah, yaitu berhala-berhala, patung-patung. Wala takhafuna annakum asraktum billah, dan sedangkan kalian tidak takut, kalian sungguh kalian asraktum billah, telah menyekutukan sesuatu dengan Allah, malam yunazzil bihi alaikum sultana, sedangkan apa yang kalian sekutukan dengan Allah itu alaikum, atas kalian, tidak malam, tidak menurunkan, tidak memberikan alaikum sultana, atas kalian kekuatan, kekuasaan, pengetahuan. Fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn, maka siapakah di antara kita, dua golongan, dua kelompok ini, ahaqqu bil amni, yang sungguh, yang benar mendapatkan rasa aman dari Allah, in kuntum ta'lamun, jikalau kalian betul-betul mengetahuinya. Jadi ini perbincangan antara orang yang beriman dengan orang yang musyrik. Gimana aku takut dengan berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang palsu itu, yang tidak memberikan manfaat, yang tidak memberikan mudarat kepadaku, sedangkan kalian tidak takut kepada Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Allah, malah kalian menyekutukan sesuatu dengan Allah. Padahal malam yunazzil bihi alaikum sultana, padahal tidak memberi berhala-berhala itu atas kalian sultana, kekuatan, kekuasaan, pengetahuan, malah pancet kalian dalam keadaan tidak tahu, bodoh. Ditanya, fa ayyul fariqain ahaqqu bil amn, maka siapa di antara kita nih yang berpecah, yang firaq, yang furqan, yang beda antara orang musyrik dengan orang yang beriman, yang betul-betul ahaqqu bil amni, yang betul-betul mendapatkan, yang berhak mendapatkan keamanan dari Allah. In kuntum ta'lamun, jikalau kalian betul-betul mengetahui. Siapa yang mendapatkan keamanan dari Allah ini? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang amanu, yang beriman mereka, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan mereka imanahum terhadap iman-iman mereka. Dicampur dengan apa? Bidulmin, dengan kezaliman. Jadi tatkala ayat ini turun, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, kok ada ayat seperti itu ya Rasulullah? Walam yalbisu imanahum bidulmin,
dan tidak mencampur orang-orang yang beriman itu imannya dengan kezaliman. Siapa di antara kita ya Rasulullah yang tidak pernah melakukan kezaliman? Jelaskan oleh Rasulullah, kita semua pernah melakukan kezaliman, berbuat zalim kepada keluarga kita, berbuat zalim kepada istri kita, berbuat zalim kepada anak-anak kita, bahkan berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Namun yang dimaksud bidzulmin di sini, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kemusyrikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Inilah pertanyaan yang disampaikan oleh Luqman kepada anak-anaknya, bahwa orang tua sangat mengkhawatirkan anak-anaknya, dikhawatirkan anak-anaknya itu melakukan kesyirikan kepada Allah. Ditanya oleh Luqman kepada anak-anaknya, ya bunayya, lam tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anak-anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Jadi pertanyaan Luqman ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa yang harus kita khawatirkan terhadap anak-anak kita adalah tentang keimanan. Jangan sampai anak-anak kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Itu pelajaran bagi kita yang dapat kita ambil dari kehidupan Luqmanul Hakim. Ya bunayya, kata Luqman, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Jadi jangan sampai kalian melakukan mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Kalau kalian sudah iman, tingkatkan keimanan itu sampai mencapai kesempurnaan. Tidak boleh dicampur adukkan dengan kesyirikan. Banyak sekarang mengakunya beriman kepada Allah, tapi sukanya marah-marah. Katanya beriman kepada Allah, tapi sukanya fitnah. Katanya beriman kepada Allah, namun pada kenyataannya dalam kehidupan kesehariannya masih mempercayai kekuatan selain Allah. Percaya sama azimat, mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi orang yang mendapatkan rasa aman dari Allah yaitu orang yang beriman, yang tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan rasa aman dari Allah, wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa hum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi orang yang beriman ini
akan merasakan aman di dalam hatinya karena mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kita bersyukur kita diberi keimanan oleh Allah. Kita harus bersyukur menjaga keimanan itu. Jangan sampai keimanan yang kita miliki bercampur dengan kesirikan, mempercayai yang kekuatan selain Allah. Jangan dicampur. Akhirnya jadi campur, jadi nasi campur ya. Syukuri, kita diberi iman oleh Allah, disyukuri. Sedangkan saudara kita yang masih belum diberi iman oleh Allah, keyakinannya beda dengan kita tidak boleh membenci, apalagi menghina, tidak boleh. Itu juga makhluk Allah, ciptaannya Allah. Tak boleh kita menghina orang yang imannya tidak sama dengan kita. Neraka, di neraka nggak boleh. Kafir neraka tidak boleh. Menghujat, menghina orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahkan kita sebaliknya, kalau kita sayang sama dia, kalau kita cinta pada dia, kita doakan kepada Allah agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga mereka mendapatkan keimanan yang sama dengan kita kepada Allah. Gak boleh kita menghina orang yang tidak seiman dengan kita. Malah kita harus sebaliknya mendoakan mereka supaya mereka juga mendapatkan petunjuk, mendapatkan iman dari Allah. Tak boleh kita membenci. Tidak ada kamus benci di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ada rasa benci pada orang lain. Berarti kita telah mencampur adukan keimanan kita dengan kedzaliman. Tak boleh. Membenci itu perlakuan orang zalim. Menghina-hina juga kelakuannya orang zalim. Sedangkan kesyirikan adalah kedzaliman yang besar. Wa tilka hujjatuna, dan itulah hujjah-hujjah kami, penjelasan kami, alasan kami, atainaha, yang kami berikan kepadanya. Kepada siapa? Ibrahim ala qaumihi, yang diberikan hujjah itu, penjelasan itu kepada kanjeng Nabi Ibrahim untuk disampaikan kepada kaumnya. Narfa'u darajatin man nasya, Allah akan mengangkat derajat man nasya bagi orang-orang yang dikehendaki ya. Siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, diberi petunjuk oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman
Dan Allah juga akan mengangkat derajatnya orang-orang yang diberi ilmu atau diberi petunjuk oleh Allah. Ingat, wallahu bima ta'maluna khabir. Ingat bahwasanya Allah dengan apa yang kita lakukan khabir, detail perhitungannya. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan engkau hakimun, maha bijaksana, alimun, dan maha mengetahui. Siapa yang layak diberi keimanan oleh Allah, siapa yang layak diangkat derajatnya oleh Allah. Tentunya yang layak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah yaitu orang-orang yang beriman di antara kita dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan di antara kita. Makanya disyukuri. Siapa orang yang terbaik, yang terhebat derajatnya di sisi Allah? Pastinya orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik derajatnya di sisi Allah, yang tertinggi derajatnya di sisi Allah, yaitu yang terbaik takwanya, yang tertinggi takwanya. Makanya kalian harus menjadi orang yang bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, baik di tempat yang sepi maupun di tempat yang ramai, dhahiran wa batinan, lahir dan batin. Jadi takwa itu bukan hanya di mulut saja, harus juga kita ucapkan ke dalam batin kita, lahir batin kita harus bertakwa kepada Allah, sepi maupun ramai, ketahuan orang maupun tidak, kita tetap bertakwa kepada Allah, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah detail perhitungannya, jeli Allah itu. Yang lahir maupun yang batin Allah mengetahui, karena Allah itu alimul ghaibi wasyahadati. Allah itu maha mengetahui yang gaib dan juga Allah itu mengetahui yang syahadah, yang tampak. Wa huwal hakimul khabir. Dan ingat bahwa Allah itu maha bijaksana. Bijaksana di sini aturan-aturan syariah yang Allah berikan semuanya itu demi kebaikan hambanya. Al-Khabir, Allah itu sangat detail perhitungannya. Sekecil-kecil amal perbuatan kita, sekecil-kecil amal baik yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Juga sebaliknya, sekecil apapun amal kejelekan kita, juga Allah akan membalasnya. Gimana dalilnya? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi ingat, Allah tetap akan membalas sekecil apapun amal kebaikan kita, dan juga kita harus ingat bahwa Allah akan juga membalas sekecil apapun kejelekan kita lakukan, yang kita lakukannya. Jadi Allah itu mengangkat derajatnya orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Harus dihafal
Ini di sekolah-sekolah, di pondok-pondok tertulis, di pintu masuk tertulis, di masjid-masjid tertulis, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Diingat, dipahami betul-betul, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya hambanya tatkala hambanya itu mempunyai keimanan di dalam hatinya. Dan juga Allah akan mengangkat derajat hambanya tatkala hambanya itu diberi ilmu pengetahuan. Makanya kalian sekarang sedang belajar, proses belajar untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Nanti kalau sudah diberikan ilmu oleh Allah, maka kita akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau kita mempraktekkan ilmu yang kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ini pelajaran buat kita, bahwasanya tatkala orang beriman bertanya kepada orang yang musyrik, fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, maka siapakah di antara kita yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan rasa aman itu? Yang pastinya orang yang mendapatkan rasa aman itu alladzina amanu, orang yang beriman. Tidak cukup hanya beriman saja, tidak cukup hanya beriman saja, melainkan walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukan keimanannya mereka dengan kesirikan, dengan kezaliman. Itu yang akan mendapatkan rasa aman dari Allah. Jadi kehidupannya aman, tenang. Ya. Supaya kita hidup tenang, aman, ingat kita tidak boleh mencampur adukan keimanan kita dengan kesirikan. Kita tidak boleh mencampur adukan keimanan kita dengan kezaliman yang besar, yaitu syirik. Makanya kita harus selalu, tiap waktu, tiap saat berzikir, mengingat Allah, memperbanyak zikir agar kita menjadi orang yang beruntung, memperbanyak zikir agar kita dimenangkan oleh Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat itu kebiasaan orang-orang yang beriman. Apa kebiasaannya? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, yaitu berzikir, mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan, waktu berdiri, waktu duduk, terus waktu berbaring, selalu mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman, yang mendapatkan rasa tenang, rasa aman di dalam hatinya. Tenang, adem, damai, tidak rusak-rusuk, tidak bersedih hati, tidak melampaui batas, anteng jejeg, tenang hidupnya. Karena apa? Karena bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya berarti cuma satu, hanya bidzikrillah, dengan zikir kepada Allah, zikir mengingat Allah,
ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang, jadi aman dan damai. Jadi orang beriman itu kebiasaannya berzikir, mengingat Allah. Kalau sudah berzikir, pastinya dia tidak akan mencampur adukan antara keimanan dengan kedzaliman, antara keimanan dengan kesyirikan. Tidak akan melakukan mencampur adukan keimanan dengan kedzaliman. Tidak akan mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan. Kalau kita bizikrillah, berzikir, mengingat Allah. Kecuali kita putus, tidak berzikir, putus dari mengingat Allah, kemungkinan besar kita bisa melakukan kedzaliman. Kemungkinan besar kita bisa melakukan kesyirikan kalau kita terputus dari berzikir, mengingat Allah. Makanya kita harus tahu zikir itu mengingat Allah dalam hembusan nafas kita, keluar masuk nafas kita. Jadikanlah tasbih untuk berzikir, mengingat Allah. Lambaian tangan kita, langkah kaki kita, jadikanlah tasbih untuk berzikir, mengingat Allah. Ciptaan-ciptaannya Allah yang menjulang tinggi, yang indah, jadikanlah tasbih untuk berzikir, mengingat Allah. Hamparan gunung, hamparan pasir, hamparan taman-taman yang indah, jadikanlah tasbih untuk berzikir, mengingat Allah. Pokoknya ciptaannya Allah ini, yang Allah ciptakan ini, khalaqas samawati wal ardh, yang Allah ciptakan langit-langit, bumi, semua jadikan tasbih untuk berzikir, mengingat Allah. Makanya kanjeng Nabi Ibrahim setelah dibuka oleh Allah kerajaan-kerajaannya, diberitahu oleh Allah tentang kerajaan-kerajaannya, milik-miliknya Allah, malakutas samawati wal ardi, maka kanjeng Nabi Ibrahim waliyakuna minal mukinin, keimanannya, keyakinannya tambah mantapnya, keyakinannya mencapai kesempurnaan. Makanya kita akan ditampakkan oleh Allah nanti juga sama seperti kanjeng Nabi Ibrahim. Akan ditampakkan kerajaan-kerajaan langit, akan ditampakkan kerajaan-kerajaan bumi, sehingga nantinya akan menjadikan diri kita mencapai kesempurnaan keyakinan, kesempurnaan cinta kepada Allah, kesempurnaan pengabdian, kesempurnaan ketaatan, kesempurnaan keimanan akan diberikan oleh Allah. Asalkan syaratnya kita tidak mencampurkan keimanan dan kedzaliman, tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Dengan cara apa? Selalu berzikir, mengingat Allah. Jadi ciptanya Allah, alam semesta ini, apapun yang kita lihat, gunung-gunung, bangunan-bangunan, taman-taman yang indah, pepohonan yang indah. Tatkala kita berada di puncak gunung melihat pemandangan yang indah, tatkala kita berada di pantai melihat keindahan pantai yang luas, yang indah, matahari yang terbenam, jadikan semua itu tasbih untuk kita berzikir, mengingat Allah, untuk selalu kita memuji kepada Allah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.